Film ini berlatar belakang pada akhir masa dinasti Han di Cina. Masa ini adalah masa sebelum China memasuki periode 3 kerajaan. Setelah kematian Kaisar He, kaisar yang menggantikannya masih anak kecil. Jenderal Dong Zhuo kemudian mengganti kaisar tersebut karena dianggap belum pantas untuk menduduki tahta. Dong Zhuo mengangkat Kaisar Xian untuk menduduki tahta. Kaisar Xian merupakan boneka Dong Zhuo. Hal ini membuat para pejabat dan panglima perang marah. Mereka kemudian membentuk aliansi di bawah pimpinan Jenderal Yuan Shao untuk menggulingkan Dong Zhuo. Dong Zhuo dibantu oleh jenderal perangnya yang memiliki kemampuan sangat tinggi, yaitu Lu Bu. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan dua buah pasukan besar yang sedang bertempur. Pasukan ini adalah pasukan dinasti Han yang dipimpin Jenderal Dong Zhuo yang menghadapi pasukan pemberontak sorban kuning pimpinan Zhang Jiao. Pasukan Dong Zhuo berhasil unggul. Namun, Zhang Jiao menggunakan sihir untuk membantu pasukannya. Hal ini membuat pasukannya susah untuk dihabisi. Pasukan Han mulai terdesak. Di atas bukit, tampak 3 orang pendekar sedang mengawasi jalannya pertempuran. Mereka adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Mereka bertiga membantu pasukan Jenderal Dong Zhuo. Pasukan sorban kuning terdesak. Zhang Jiao dapat dikalahkan oleh Liu Bei. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Jenderal Dong Zhuo sangat berterima kasih kepada mereka bertiga karena sudah membantunya. Dong Zhuo kemudian membawa pasukannya pergi. Beberapa waktu kemudian, di Istana Han, ada pertemuan pejabat istana dan kaisar. Kaisar ini ternyata masih kecil. Kepada pejabat istana, Jenderal Dong Zhuo mengatakan menjadi kaisar harus memunculkan kewibawaan. Namun, kaisar yang sekarang tidak punya. Dia kemudian memerintahkan untuk menurunkan kaisar dan menggantinya dengan Pangeran Xian. Dong Zhuo kemudian menawan kaisar muda tersebut. Dia juga menghukum pejabat yang menentang perintahnya. Di antara pejabat, ada yang nampak tak setuju dengan keputusan Dong Zhuo tersebut. Dia adalah Cao Cao. Namun, dia tak berbuat apa-apa. Malam harinya, ada pesta di kediaman pejabat Wang Yun. Hadir pula Cao Cao. Cao Cao mengatakan, para pejabat semua adalah pengecut, karena tak ada yang berani menentang keputusan Dong Zhuo. Cao Cao kemudian diusir. Di tempat lain, di kota Xixian, saat ini Liu Bei ternyata sudah menjadi sheriff di kota tersebut. Datang atasannya mengadakan pemeriksaan. Dia meminta uang sebagai upeti ke Liu Bei. Namun, Liu Bei tak mau memberinya. Bahkan, Guan Yu dan Zhang Fei mengikat pejabat tersebut di tengah kota dan mencambuknya. Tak lama kemudian, datang tentara kerajaan, anak buah pejabat tersebut. Mereka bertiga bertarung dengan para prajurit. Namun, Liu Bei melarang Guan Yu dan Zhang Fei membunuh mereka. Karena tak ingin bertarung, mereka bertiga melarikan diri. Mereka bertiga menuju Gunung Pendekar. Mereka ke sana untuk bergabung dengan aliansi melawan Dong Zhuo. Mereka melewati hutan. Tiba-tiba datang kabut yang sangat tebal. Mereka bertiga masuk dalam sebuah gua. Dalam gua tersebut ada seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan, hanya orang terpilih yang bisa menemukan tempat ini. Tempat ini adalah kastil pedang. Kami menempa pedang dari biji darah usia 1000 tahun untuk para kesatria. Liu Bei mengatakan, dia dan 2 saudaranya akan ke Gunung Pendekar untuk bergabung dengan 18 panglima yang membentuk aliansi untuk melawan Dong Zhuo. Dong Zhuo merekrut Lu Bu yang mempunyai kekuatan tanpa tanding, dan dia tak terkalahkan. Wanita tersebut kemudian menceritakan tentang Lu Bu. Lu Bu pernah merebut tombak Fantian miliknya. Setelah itu, dia direkrut oleh Gubernur Ding Yuan. Namun, dia mengkhianati gubernur
dengan membunuhnya dan bergabung dengan Dong Zhou. Lu Bu memiliki kekuatan iblis dalam dirinya, sehingga kemanapun dia pergi, selalu menimbulkan ketakutan dan kehancuran. Guan Yu kemudian menanyakan tentang Cao Cao. Wanita tersebut mengatakan bahwa Cao Cao pernah ingin membunuh Dong Zhou, namun dia gagal. Cao Cao kemudian melarikan diri. Dia dikejar-kejar pasukan Dong Zhou. Dia terkena panah pasukan Dong Zhou. Lu Bu mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara Cao Cao dan Lu Bu. Lu Bu sempat menyusulnya dan melukai Cao Cao. Bahkan Lu Bu menghancurkan hutan untuk membunuh Cao Cao. Namun Cao Cao lolos. Dia terjatuh ke sungai. Cao Cao kemudian diselamatkan penduduk desa. Di istana, Dong Zhou memerintahkan untuk mencari jasad Cao Cao. Dia menganggap Cao Cao masih hidup karena belum menemukan jasadnya. Pasukan Dong Zhou kemudian menempelkan poster Cao Cao sebagai buronan. Siapa saja yang menemukan Cao Cao akan diberi hadiah. Penduduk desa yang menemukan Cao Cao melihat poster tersebut. Tergiur dengan hadiahnya, dia melaporkan keberadaan Cao Cao ke pejabat di kota tersebut. Cao Cao pun ditangkap. Pejabat ini bernama Cheng Gong. Cheng Gong menanyakan kepada Cao Cao, kenapa dia melakukan itu semua, padahal dia sudah punya jabatan tinggi. Cao Cao mengatakan, dia tidak menyukai ketidakadilan yang terjadi. Dia akan membunuh Dong Zhou dan membebaskan kaisar. Mendengarnya, Cheng Gong pun berubah pikiran. Dia berbalik mendukung Cao Cao, dan dia akan ikut kemanapun Cao Cao pergi. Cao Cao kemudian mengajak Cheng Gong pergi ke rumah Lu Bose. Lu Bose adalah paman Cao Cao. Sampai di sana, dia disambut dengan baik oleh pamannya. Pamannya kemudian pergi ke kota untuk membeli anggur. Cao Cao dipersilahkan untuk istirahat. Ketika tidur, Cao Cao merasa curiga dengan keluarga pamannya. Dia curiga kalau keluarga pamannya ingin membunuhnya. Cao Cao kemudian menghabisi seluruh keluarga pamannya. Namun, setelah semua terbunuh, Cao Cao baru sadar kalau keluarga pamannya tak ingin mencelakainya. Dia kemudian pergi. Di tengah perjalanan, dia bertemu pamannya yang baru pulang dari kota. Karena kasihan kalau nanti sampai di rumah pamannya melihat keluarganya sudah tewas semua, Cao Cao juga menghabisi pamannya. Karena tak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Cao Cao, Cheng Gong pergi meninggalkannya. Sim kembali ke dalam gua. Wanita tersebut kemudian memberi Cao Cao pedang komandan. Pedang yang menanggung nasib dunia. Cao Cao kemudian pergi menemui ayahnya, Cao Song. Ia meminta modal ke ayahnya untuk membentuk pasukan sendiri untuk melawan Dong Zhou. Banyak para pemuda yang bergabung dengan Cao Cao. Akhirnya, Cao Cao punya pasukan sendiri. Kembali ke gua, wanita tersebut juga memberi senjata kepada Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Dia mengatakan masing-masing senjata punya roh tersendiri. Akan semakin kuat jika banyak darah yang tertumpah. Mereka bertiga kemudian pergi ke Gunung Pendekar. Di Gunung Pendekar, tampak para jenderal dan gubernur wilayah berdatangan. Mereka datang untuk membentuk aliansi melawan Jenderal Dong Zhou. Setelah sampai di sana, mereka bertiga ikut pertemuan para jenderal tersebut. Yuan Shao terpilih menjadi pimpinan aliansi ini karena dia membawa pasukan yang paling banyak. Yuan Shao kemudian memerintahkan Jenderal Sun Jian untuk menyerang jalur-jalur di kota Hulao. Jalur ini adalah jalur menuju kota Luoyang, ibu kota Han. Dengan menyerang Hulao, maka nantinya akan mempermudah mereka menyerang kota Luoyang. Di istana, Dong Zhou menerima laporan kalau Sun Jian sudah menembus 3 lapisan pertahanan mereka, dan dia berencana menyerang kota Luoyang. Dong Zhou memerintahkan Hua Xiong dengan pasukan siliangnya untuk melawan Sun Jian. Di Gunung Pendekar, saat sedang ngobrol dengan Guan Yu, Cao Cao mendapat informasi kalau pasukan Sun Jian dikalahkan oleh pasukan Hua Xiong. Hua Xiong dan pasukannya datang ke Gunung Pendekar. Dia menantang para panglima dan jenderal perang aliansi untuk bertarung dengannya 1 lawan 1.
Yuse dari aliansi berangkat untuk melawannya. Namun, dengan mudah dia dikalahkan oleh Hua Xiong. Jenderal Pan Feng maju untuk melawannya. Tapi dengan mudah dia juga dikalahkan. Jenderal Yuan Shou akan memberikan hadiah emas bagi yang dapat mengalahkan Hua Xiong. Banyak jenderal dan panglima perang dari aliansi yang melawan Hua Xiong. Namun, mereka tewas semua. Yuan Shou hampir putus asa melihatnya, karena tak ada yang dapat mengalahkan Hua Xiong. Akhirnya, Guan Yu maju untuk melawannya. Setelah melewati pertarungan yang sengit, Guan Yu dapat mengalahkan Hua Xiong. Yuan Shou kemudian memberi hadiah untuk Guan Yu. Namun, Guan Yu meminta agar hadiah tersebut diberikan ke kakaknya. Liu Bei menerima hadiah berupa dibentuknya resimen ke-19 dan Liu Bei sebagai komandannya. Setelah Hua Xiong tewas, Sun Jian kembali melancarkan serangan ke kota Hualou. Mendengarnya, Dong Zhou marah. Dong Zhou kemudian mengirim pasukan yang lebih banyak ke kota Hualou. Jenderal Lu Bu memimpin pasukan keluar kota Luoyang. Dia kemudian mengirim surat tantangan perang ke pasukan aliansi. Di pihak aliansi, dari 18 jenderal perang yang bergabung, sekarang hanya tersisa 8 orang jenderal saja. Dan dari 500.000 prajurit, hanya tersisa 200.000 prajurit. 10 jenderal yang lain sudah kembali ke wilayah masing-masing untuk mengurus urusan mereka sendiri. Cao Cao mengatakan, para jenderal tersebut bergabung dengan aliansi hanya untuk ambisi mereka pribadi. Di istana, Dong Zhou memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan dari Luoyang ke Chang'an. Saat berjalan-jalan di tepi danau, Lu Bu melihat seorang gadis yang ingin bunuh diri. Lu Bu kemudian menyelamatkannya. Lu Bu kemudian menanyakan kenapa dia ingin bunuh diri. Gadis itu mengatakan ada seorang pria melamarnya. Ayah angkatnya menerima lamaran tersebut, tapi aku tak menyukainya. Gadis ini bernama Dao Chan. Lu Bu kemudian berjanji jika setelah perang nanti, dia akan datang dan menikahinya. Di Gunung Pendekar, akhirnya mereka memutuskan divisi ke-19 di bawah pimpinan Liu Bei untuk menghadapi Lu Bu dan pasukannya. Sedangkan Cao Cao dan lainnya akan mengepung kota Luoyang. Tampak Guan Yu memberi semangat pasukannya. Cao Cao membawa pasukannya menuju kota Luoyang. Pasukan Liu Bei berhadapan dengan pasukan Lu Bu. Tapi ternyata pasukan Liu Bei ini sebagian hanya orang-orangan dari jerami. Tujuannya untuk menunjukkan kalau pasukannya kelihatan banyak. Terjadi pertempuran antara pasukan Lu Bu dan Liu Bei. Walaupun Liu Bei kalah jumlah, dia dapat mengimbangi pasukan Lu Bu. Guan Yu dan Zhang Fei memperlihatkan kemampuannya yang hebat dalam menghadapi pasukan Lu Bu. Di tempat lain, Cao Cao bertemu dengan pasukan Dong Zhou. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Kemampuan Lu Bu ternyata sangat luar biasa. Dengan tombak petirnya, sekali serang ratusan pasukan Liu Bei tewas. Akhirnya mereka bertiga menghadapi Lu Bu. Mereka mengeluarkan kemampuan masing-masing. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei bertarung mati-matian melawan Lu Bu. Mereka bertiga tak sanggup mengalahkan Lu Bu. Bahkan mereka bertiga sempat terdesak. Di istana, Diao Chan ternyata akan dinikahkan dengan Dong Zhou. Diao Chan sebenarnya tidak mau, tapi dia tak berani menolak. Diao Chan ini adalah putri angkat salah satu petinggi kerajaan yang bernama Situ. Pasukan aliansi yang dipimpin Cao Cao dan Sun Jian dapat menerobos masuk di jalur-jalur kota Hulao. Dong Zhou memerintahkan seluruh pejabat dan pasukannya untuk segera meninggalkan kota Luoyang dan menuju ke Chang'an. Mereka hanya diizinkan membawa barang-barang yang berharga saja. Dong Zhou juga memerintahkan untuk membakar kota Luoyang sebelum mereka tinggalkan. Pasukan Cao Cao sudah menuju kota Luoyang. Dong Zhou memerintahkan memberi tanda asap ke Jenderal Lu Bu agar Lu Bu kembali. Melihat tanda tersebut, walaupun dia sedang unggul dalam pertarungan melawan Liu Bei dan saudaranya, dia segera kembali ke istana. Cao Cao sampai di kota Luoyang, namun istana dan kota sudah dibakar oleh Dong Zhou.
dan Dongzhou sendiri sudah pergi ke kota Chang'an. Cao Cao mendapat laporan dari anak buahnya kalau Jenderal Sun Jian tanpa menunggu perintah dari Yuan Shao, dia masuk ke istana dan mengambil segel giok kerajaan. Cao Cao mengatakan segel giok kerajaan adalah benda biasa saja, menyelamatkan kaisar lebih penting. Di tempat lain, para pejabat kerajaan sedang dalam perjalanan ke kota Chang'an. Diao Chan oleh ayahnya dinikahkan dengan Dongzhou, ternyata bertujuan agar Diao Chan ini dapat menghancurkan Dongzhou dari dalam. Karena sudah sejak dulu Dongzhou ingin menikahi Diao Chan. Cao Cao dan pasukannya meninggalkan kota Luoyang. Namun dia tak bergabung kembali dengan aliansi. Dia berencana membangun sendiri pasukannya. Beberapa tahun kemudian, di tepi sebuah danau tampak perkemahan tentara. Ternyata ini adalah markas pasukan Liu Bei dan saudaranya. Cao Cao datang. Dia bertemu dengan Liu Bei. Mereka ngobrol tentang nasib dinasti Han. Cao Cao mengatakan ke-18 jenderal aliansi sekarang dianggap pahlawan. Dan mereka sudah pulang ke wilayah masing-masing. Menurut Cao Cao, mereka semua sebenarnya hanya pengecut. Mereka memanfaatkan aliansi untuk kepentingan mereka sendiri. Yuan Shao yang paling berpengaruh pun tak punya niat untuk mengembalikan kekuasaan dinasti Han. Sun Jian sangat berambisi naik tahta. Dia berpikir setelah memiliki segel giok kerajaan akan memudahkan dirinya naik tahta. Namun menurut Cao Cao, dengan memiliki segel giok kerajaan, dia akan jadi sasaran para jenderal lainnya. Liu Bei mengatakan, dinasti Han sekarang tinggal nama, dan para jenderal sengaja membuat kekacauan agar mereka dapat merebut wilayah-wilayah yang penting. Cao Cao mengungkapkan keinginannya untuk menduduki tahta. Mendengarnya, Liu Bei marah dan tak setuju. Cao Cao berpikir dinasti Han tak akan dapat dibangkitkan lagi. Tapi Liu Bei tetap setia akan mempertahankan dinasti Han. Cao Cao pergi. Dia berharap jika bertemu kembali dengan Liu Bei dan saudaranya, mereka tetap bersahabat. Dan setelah masa ini, periode 3 kerajaan pun dimulai. Dan sampai di sini film pun berakhir.